I've been called a Paki most of my life. I'm pretty used to that. Things have been getting worse. People calling me a sand nigger, still calling me a Paki, so that hasn't really stopped. A jihadi sympathizer telling me to back home from whatever Islamic hole that I crawled out of, which was Norway. Also, someone else called me an undercover jihadi. I think people are just saying it now. I think we're hearing about it more now. But I have to be honest, I think the feelings have been there for quite a while. Islamophobia on Twitter is on the rise. In various cities, from Mumbai to Mogadishu, they came to stand up for their religion and the man they believe brought them the word of God. We are protesting against the French president who insulted our Prophet Muhammad. We are marching. We are burning the French flag. We are full of emotion. In the Bangladeshi capital Dhaka, they burned an effigy of Emmanuel Macron. Yang baru saja Anda saksikan adalah cuplikan mengenai berita Islamophobia yang terjadi di Perancis. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa Islamophobia seringkali terjadi di beberapa negara Eropa, termasuk di Perancis yang tadi kita saksikan. Nah, hal ini menarik untuk kita diskusikan. Nah, oleh karena itu di sini sudah ada ketiga orang nih atau ketiga narasumber kita yang akan menjelaskan mengenai sejarah dari terjadinya Islamophobia, prosesnya, lalu bagaimana nih perkembangannya pada saat ini. Nah, di sini pertama ada Mas Tegar. Halo Mas Tegar. Oke, halo Kang Evan. Oke. Terima kasih udah undang ya. Terima kasih udah undang ke diskusi ini. Oke, selanjutnya ada Mbak Nadia nih. Halo Mbak Nadia, cek. Halo Evan. Oke, sehat ya? Mantap, aman-aman. Oke, selanjutnya ada Mbak Paradila. Iya, halo. Oke. Nah, untuk ketiga narasumber kita, terima kasih ya sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam diskusi kali ini. Nah, jadi rekan-rekan sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan mengenai Islamophobia yang terjadi di Perancis, teman-teman. Nah, menurut teman-teman sendiri nih, bagaimana sih awal mula terjadinya Islamophobia di Perancis ini nih? Nah, mungkin Mas Tegar nih duluan, coba Mas Tegar. Oke, terima kasih. Terima kasih ya Kang Evan untuk statement awalnya. Nah, pertama itu kita kan mundur dulu ke belakang ya. Pas langsung aja ke masa setelah Perang Dunia II deh. Masa setelah Perang Dunia II kan Prancis saat itu hancur kan karena diserang Nazi. Terus juga mereka akhirnya berpikir untuk bagaimana cara mereka merekonstruksi wilayahnya dan negaranya. Nah, karena mereka mempunyai wilayah koloni di sana, khususnya di kawasan Afrika Utara seperti Maroko, Algeria, dan Mesir. Akhirnya mereka membawa para orang-orang dari sana ke Perancis seperti di kawasan Algeria dan Maroko. Mereka membawa sekitar 70.000 orangnya untuk bekerja sebagai buruh di kawasan Perancis. Kayak itu. Oke, jadi memang sebelumnya sudah diawali oleh beberapa imigran yang datang dari daerah koloni dari Perancis gitu ya. Nah, selain itu nih, Mas Tegar, ada lagi nggak imigrasi atau perpindahan masyarakat umat Islam ke Perancis selain pada tahun dari Perang Dunia II tadi? Oke, sebelumnya kan tadi saya ada yang kurang sih, yaitu mereka itu sebagai para sukarelawan untuk membantu perang. Jadi mereka sebagai pasukan juga untuk perang melawan Nazi Jerman di sana. Terus juga mereka juga sebagai penjaga wilayah dari wilayah jajahan dari Prancis untuk melawan Italia di kawasan Eropa. Nah, karena hal itu kan khususnya tadi kan balik ke sebagai buruh ya. Nah, sebagai buruh di sana setelah Perang Dunia II, jadi mereka itu bekerja di sana dan akhirnya sukses. Nah, karena kesuksesan itu, jadi mereka membawa keluarga dibawa ke sana, terus akhirnya membentuk koloni sendiri, koloni para kaum muslim di sana.
Jadi mereka akhirnya membuat masjid, musolah, dan ya tempat-tempat sebagai dakwah dan pengajaran Islam di kawasan Perancis waktu itu. Nah, karena hal itu akhirnya banyak orang-orang Eropa yang menjadi Muslim sana, dan tapi karena hal itu juga membuat ya beberapa orang Perancis merasa terganggu dan terancam gitu oleh budaya, apalagi di para kaum Muslim itu membuat organisasi sendiri. Jadi mereka membuat organisasi, ada 2, organisasi agama dan organisasi budaya. Untuk organisasi agama ini kan tadi udah dijelaskan, itu untuk khusus keagamaan, dakwah, dan pembelajaran. Nah, dari mereka ini juga memiliki jargon seiman dan seagama. Lalu untuk di budaya mereka membuat French Plus, Generation Egalite dan Generation Burr. Nah, karena hal itu ya mereka menjadi ancaman tersendiri bagi orang-orang Perancis, seperti itu sih, Kang Evan. Oke, jadi setelah mereka bermukim di sana, mereka mulai beraktivitas gitu ya, istilahnya tuh mengembangkan, selain dari agama, mereka juga mengembangkan budaya mereka ya, yang mereka bawa dari asal mereka, seperti itu ya. Nah, ternyata di sana mereka mulai membuat masyarakat asli Perancis gusar gitu ya, karena mereka perkembangan budaya mereka itu begitu pesat gitu kan, sampai membuat masyarakat Perancis itu agak terganggu gitu dengan perkembangan mereka. Nah, tapi teman-teman nih, selain karena perkembangan budaya serta agama mereka yang pesat, ada lagi nggak sih sesuatu yang membuat mereka terganggu? Nah, sekarang dari Kak Paradila, coba Kak. Jadi ada ya faktor lain yang semakin menguatkan Islamofobia gitu di Prancis ini, yaitu peristiwa 9/11. Nah, munculnya Islamofobia ini kan merupakan suatu fenomena yang berawal dari hadirnya komunitas imigran Muslim di Prancis gitu. Nah, fenomena Islamofobia di Prancis ini mulai berkembang pasca terjadinya peristiwa 9/11, yakni peristiwa yang menyebabkan runtuhnya gedung WTC dan rusaknya gedung Pentagon di Amerika Serikat. Nah, di pasca 9/11 ini semakin muncul rasa takut dan rasa benci terhadap Islam atau aksi-aksi terorisme. Jadi timbul stereotip negatif terhadap umat Muslim atau imigran Muslim di Prancis. Nah, timbul juga perlakuan diskriminatif terhadap umat Muslim yang selalu dikaitkan dengan teroris. Nah, jadi pasca 9/11 ini hubungan antara imigran dan penduduk asli Prancis ini istilahnya mulai retak gitu, kayak Evan. Oke, jadi ternyata ada tragedi lagi nih ya, tragedi 9/11 yang memang seperti kita ketahui menelan banyak korban jiwa ya. Dan itu memberikan stereotip negatif tadi ya, kalau Kak Fardila bilang, kepada ya masyarakat Eropa lah pada umumnya, dan khususnya di masyarakat Prancis juga terpengaruh gitu terhadap peristiwa itu. Nah, tadi dikatakan bahwa mulai terjadinya konflik tadi ya antara masyarakat umat Muslim dengan penduduk asli Prancis. Nah, boleh dijelaskan nggak Kak, konfliknya itu seperti apa sih Kak? Nah, ya, konflik-konfliknya ini berdasarkan pada data CCIF di tahun 2003 sampai 2004. Jadi ada sekitar 182 tindakan Islamofobia di Prancis yang berupa penyerangan fisik terhadap individu, penyerangan masjid, perusakan makam, sampai penutupan paksa proyek yang berkaitan dengan keagamaan Islam gitu. Oke, jadi memang dampaknya cukup besar ya setelah peristiwa 9/11 itu bagi kestabilan gitu politik dan keamanan di sana, seperti itu. Oke, itu mungkin dari pasca terjadinya 9/11 ya. Nah, untuk peristiwa terkini nih atau isu-isu terkini, ada nggak sih Kak? Mungkin sekarang dari Nadia ya. Ada nggak sih Kak isu-isu terkini mengenai Islamofobia di Perancis untuk beberapa tahun belakangan ini? Baik, ada Kak Evan. Jadi di Prancis ini ada beberapa peristiwa yang istilahnya kontroversial mengenai Islamofobia. Yang pertama, pada tahun 2015 itu terjadi penyerangan di kantor redaksi Charlie Hebdo. Nah, seperti yang kita tahu, Charlie Hebdo ini merupakan surat kabar atau majalah satir Prancis yang giat menyuarakan semangat radikal dan liberalisme. Nah, pada tanggal 7 Januari 2015,
terjadi serangan teror pada kantor Charlie Hebdo atas kontroversinya mengeluarkan sampul majalah yang memuat karikatur Nabi Muhammad. Nah, penyerangan tersebut akhirnya menewaskan 17 orang, di mana 11 orangnya itu terdiri dari jurnalis Charlie Hebdo dan sisanya merupakan anggota keamanan yang berjaga di sekitar kantor redaksi Charlie Hebdo. Lalu peristiwa yang kedua adalah terjadi pada Pesta Demokrasi tahun 2017 dan 2022, Pilpres antara Macron dan juga Le Pen. Nah, yang seperti kita tahu bahwa Le Pen ini tuh terkenal di Prancis sebagai seseorang yang sayap kanan. Dia sering menyuarakan isu-isu Islamofobia, seperti pada saat kampanyenya dia mengkampanyekan bahwa saat dia terpilih menjadi seorang presiden nanti, dia akan memberikan kebijakan bahwa perempuan-perempuan di Prancis ini tidak boleh menggunakan hijab. Tentu itu menyulut rasa marah ya dari para masyarakat Muslim di Prancis. Nah, akhirnya masyarakat Prancis sendiri mengalihkan suaranya dia ke pihak Macron. Namun saat Macron terpilih, nyatanya Islamofobia di Prancis ini tidak usai. Nah, nanti akan saya jelaskan salah satu kebijakan Macron yang dinilai Islamofobia. Nah, masyarakat Prancis sendiri itu sebenarnya lelah ya, karena selalu dijadikan kambing hitam saat masa-masa Pesta Demokrasi tersebut. Bahkan saat tahun 2022 di periode selanjutnya, saat pemilu, masyarakat Muslim Perancis ini merasa bahwa pemilu ini adalah pemilihan antara dua kandidat yang sama-sama tidak baik gitu. The loser evil-nya tuh siapa? Akhirnya mereka memilih Macron lagi dibandingkan harus memilih Le Pen yang memang sudah terkenal Islamofobia. Lalu pada tahun 2021, 2 tahun yang lalu tepatnya di 6 Februari, Majelis Prancis ini mengesahkan undang-undang mengenai anti-separatisme. Nah, undang-undang anti-separatisme ini tuh dimaksudkan untuk melindungi negara dari bahaya yang dianggap pemerintah sebagai separatisme Islam. Nah, walaupun begitu, ada beberapa isi undang-undang yang kontroversial. Salah satunya adalah mengurangi dominasi asing terhadap rumah-rumah ibadah yang ada di Prancis. Oke, jadi memang semakin kesini malah semakin kompleks ya, Kak. Tadi di awal sudah ada majalah ya atau surat kabar yang memang terkesan liberal ya, mereka sudah sering mengkampanyekan liberal, dan sepertinya ya yang saya simpulkan nih, memang kebijakan yang ada di Prancis dengan sistem sekuler mereka itu memang akan selalu bertabrakan gitu dengan sistem atau peraturan yang ada di Islam seperti itu. Nah, mungkin kita masuk nih sekarang ke solusinya kan nih. Tadi kan sudah saya jelaskan bahwa kedua hal ini bertentangan, tapi bisa nggak sih Kak kita cari solusi gitu dari sesuatu yang bertentangan ini, Kak? Baik, saya di sini menyarankan salah satu solusi yang bisa diambil bagi masyarakat Muslim, terutama di Eropa dan di Prancis ya. Salah satunya menggunakan jalur organisasi kerjasama Islam atau OKI. Nah, kan organisasi Islam terbesar di dunia. Nah, OKI harus bisa berperan dalam menanggulangi Islamofobia yang terjadi di Prancis dengan cara OKI harus bisa menjadi mediator, inisiator, atau fasilitator, karena sesuai dengan tujuannya bahwa OKI ini akan menjamin keamanan dan juga perdamaian internasional. Salah satu cara untuk menjaga perdamaian dan keamanan adalah menanggulangi Islamofobia tersebut yang terjadi di Prancis ataupun di Eropa. Itu Pak Evan. Oke, jadi harus ada kerjasama gitu ya antar negara-negara Islam untuk istilahnya itu melindungi umat-umat Islam yang tersebar di negara di dunia, khususnya di Eropa yang seringkali didiskriminasi atau sering kita sebut sebagai Islamofobia. Oke, nah itu dari Kanadia. Makasih Kanadia ya. Nah, sekarang statement dari Kak Tegar deh, Kak. Gimana, Kak? Apakah solusinya sama dengan kedua narasumber tadi atau berbeda nih, Kak? Coba silakan Kak Tegar. Hampir sama sih sebenarnya, tapi kita mungkin dengar itu dulu ya, dari semboyan Prancis khususnya. Itu ada liberté, égalité, sama fraternité. Nah, itu ada, kalau bahasa Indonesia itu kebebasan, keadilan, dan persaudaraan. Nah, mungkin kita fokus kedua itu,
ada dua yang kita fokuskan, yaitu Egalite sama Fraternité, yaitu keadilan dan persaudaraan. Nah, para orang Prancis dan imigran ini tidak boleh dibedakan. Jadi mereka adalah orang Prancis sebagai satu. Nah, para oknum terus para kriminal yang melakukan kekerasan, ya walaupun dia itu orang Islam, orang Muslim. Apalagi ada baru-baru ini terjadi penusukan kepada 6 orang anak yang dilakukan oleh imigran Syria di Perancis. Nah, itu bukan orang Syria, itu bukan orang Islam, itu adalah kriminal, orang jahat. Dan ya, kita tidak boleh menstereotipkan orang itu sebagai orang Islam nih ya beginilah tidak suka perdamaian. Tapi di Islam kan diajarkan, Islam itu adalah damai. Semua agama itu mengajarkan kebaikan. Tidak ada agama yang mengajarkan keburukan. Nah, dari hal itu sih para imigran dan Perancis itu kan sudah tidak bisa dibilang lagi sebagai imigran dan orang Perancis. Itu mereka adalah orang Perancis, semua itu orang Perancis. Dari hal persaudaraan ya, dari fraternité ya, dari persaudaraan. Jadi mereka itu harus saling bersatu untuk melawan para kriminal ini. Jadi mereka media juga harus berperan. Jadi media itu tidak boleh menitik beratkan pada orang Islam aja ataupun pada orang Eropa saja. Mereka itu harus netral. Kadang media pun juga menyesatkan gitu. Jadi dari masyarakat pun juga harus memilah dan memilih apa yang baik. Lalu juga dari OKI. Dari OKI-nya ini juga mungkin menurut saya sih tidak terlalu berperan. Karena kan mereka terlalu memberatkan kepada umat Muslim saja dan tidak mendukung para orang Prancis di sana. Mungkin dari perspektif masyarakat, dan masyarakat harus bersatu untuk melawan hal itu sehingga Islamophobia tidak terjadi. Seperti itu sih, kan itu juga terbukti dari para atlet olahraga yang orang Islam seperti Benzema atau Kante, ataupun di Inggris Muhammad Salah. Seperti itu sih kalau dari saya. Ya perspektif masyarakat sih. Oke, jadi sudut pandang ya, atau istilahnya tuh cara berpikir gitu ya, cara berpikir masyarakat Perancis tuh harus lebih lebih mengedepankan persatuan dan persaudaraan gitu kan. Seperti tadi ada kasus penembakan ya, jangan dianggap sebagai orang imigran Syria, tapi ya memang kriminal dari Perancis gitu kan. Karena kalau kita tetap memandang dia sebagai imigran Syria, ya maka ya semangat anti-Islam itu malah makin naik ya, Kak Tegar ya, seperti itu mungkin ya. Dari apa yang saya bisa simpulkan dari pernyataan tadi. Oke, mungkin sebagai penutup nih Kak dari diskusi kita kali ini, mungkin saya akan mengambil dari perkataan Mas Tegar, jangan hanya mengedepankan kebebasannya, tapi kita juga harus bisa menghadirkan keadilan dan persaudaraan itu, gitu kan. Nah, mungkin apa yang bisa kita ambil dari diskusi ini adalah bagaimana kita mencari solusi dari permasalahan yang ada seperti itu, dan kita harus bisa mengambil sisi positif gitu dari beberapa peristiwa, dan gimana cara kita untuk mencari solusi gitu atas konflik tadi, seperti itu ya. Oke, mungkin untuk diskusi pada kesempatan hari ini kita cukupkan sekian ya Kak ya. Terima kasih untuk semua narasumber dan semua pernyataannya yang oke banget nih, dan mantap. Dan semoga kita bisa bertemu di lain waktu ya, di diskusi berikutnya. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.